Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Yunus. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 1 hingga 10 dari Surat Yunus yang berkisah tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan mengapa harus ada Rasul di muka bumi ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kita, insya Allah ayat 11 hingga 20 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau kemarin kita kedatangan polisi Pak, maka pada pagi hari ini kita kedatangan teman polisi, ya, para pengacara kita Pak pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat semua? Alhamdulillah. Puasa lancar kan? Amin. Amin, amin. Nanti kita akan boleh ada tanya jawab sama Pak Quraish, tapi di segmen berikutnya. Ya. Baik, Pak, kita akan melanjutkan ayat kita, Pak. Kita lanjutkan ayat kita. Nanti kita berbincang-bincang juga tentang hukum dan sebagainya, mudah-mudahan. Ayat kita ini dulu berbicara tentang tabiat manusia secara umum, lebih-lebih yang tidak dihiasi jiwanya oleh keimanan. Manusia itu secara umum tergesa-gesa, mau cepat, mau ambil jalan pintas, mau ini. Bahkan tidak jarang manusia kalau mendapat musibah itu ingin tergesa-gesa aja. Udah deh, selesaikan aja persoalan ini. Sama dengan orang yang sakit gigi, sebenarnya masih bisa diobati, udah cabut deh karena tidak sabar. Ya, gitu. Ayat kita ini menyatakan demikian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya Allah mempercepat buat manusia keburukan, sebagaimana Allah memberikan mereka sekian banyak kebaikan dan pemberiannya itu sedemikian cepat sehingga mereka tidak pernah luput dari kebaikannya. Seandainya, ini makna pertama nih, seandainya Allah mempercepat keburukan buat mereka walau sedikit, sebagaimana Allah banyak kebaikan buat mereka, seandainya itu yang dilakukan Allah, pasti sudah tidak akan ada wujud manusia ini. Dia segera akan mati. Tetapi kata Allah, ada sistem. Semua ada waktunya. Jadi bukan setiap saat dia mau minta begini langsung diadakan. Nah, itu satu makna. Makna yang kedua, manusia ini biasa tergesa-gesa. Sehingga yang jahat pun dia minta tergesa-gesa dijatuhi hukuman. Padahal kembali lagi ada sistem, ada waktunya, ada proses yang harus dilalui. Sebab kalau tanpa proses itu juga akan binasa. Kita lihat makna ketiga. Jadi ini Al-Quran ini kaya makna. Itu dikatakan tergantung dari mana Anda berdiri memandangnya, tergantung apa kecenderungan Anda, sehingga itu membantu Anda memahami sesuai kecenderungannya. Nah, kita lihat ada yang berkata begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang taat akan mendapatkan sorga, yang melanggar bisa mendapat bencana. Mereka lantas berkata, udah deh jatuhkan aja bencananya, jangan nunggu-nunggu lagi. Nah, ini ayat. Seandainya Allah mempercepat jatuhnya keburukan bagi manusia, sebagaimana cepatnya mereka meminta untuk dapat kebaikan, untuk dapat nikmat, pasti akan binasa mereka. Akan tiba ajal mereka, akan tiba masa kematian mereka. Karena itu, fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Karena itu kami biarkan orang-orang yang durhaka ini
membuta sehingga tidak menyadari keburukannya, tapi nanti suatu ketika akan ada putusan yang adil buat mereka. Jadi dalam istilah lain, Allah yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda tapi tidak mengabaikan. Itu ada istilah itu, Allah tidak tidur. Allah itu. Kalaupun para hakim sekarang menetapkan suatu hukuman yang keliru, jangan kira itulah hukuman yang akan ditetapkan Tuhan. Akan ada keputusan lain. Itu maksud ayat kita. Terus dia berbicara lagi tentang manusia. Idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Kalau manusia disentuh oleh sesuatu yang buruk menurut pandangannya, dia langsung berdoa kepada kami. Boleh jadi dia sambil berbaring berdoa, boleh jadi sambil duduk berdoa, atau boleh jadi sambil berdiri berdoa. Itu dikatakan sedikit saja dia disentuh sudah doa. Boleh jadi kalau terlalu sedikit dia pun doa sambil baring. Kalau sudah agak berat sedikit dia doa sambil duduk. Kalau sudah lebih berat lagi dia doa sambil berdiri. Ini waktu dia disentuh baru sedikit oleh. Jadi dia sangat berkeluh kesah manusia. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massa. Tetapi begitu kami menyingkirkan dari mereka sisi negatif yang dia rasakan itu, dia berlalu seakan-akan dia tidak pernah berdoa pada kami. Dia lupa. Padahal tadinya dia ini. Wa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itu dianggapnya baik, itu seperti itu. Demikianlah setan memperindah untuk orang-orang yang durhaka apa yang mereka kerjakan. Padahal walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Sungguh generasi-generasi yang lalu sebelum kamu kami telah binasakan ketika mereka melakukan penganiayaan. Waja'at rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tidak beriman, tidak percaya. Maka demikianlah kami memberi sanksi terhadap orang-orang yang berlaku aniaya. Itu sikap kami terhadap generasi terdahulu. Baru dia katakan, "Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ard." Kemudian kami menjadikan kalian generasi sekarang ini sebagai pengganti generasi yang lalu. Sesudah mereka pergi, untuk kami lihat bagaimana sikap kalian terhadap ayat-ayat, bagaimana sikap kalian dalam kehidupan ini, baik atau buruk. Jadi kalau dulu kami binasakan ketika mereka melakukan penganiayaan, kalian pun kami lihat kalau melakukan penganiayaan ada sistem lagi yang berlaku sehingga itu pasti juga akan mengenai kalian. Ayat berikutnya ini masih menjelaskan tentang keburukan kaum musyrik Mekah ketika itu. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghaira hadza aw baddilhu. Kalau dibacakan kepada mereka kaum musyrik Mekah itu ayat-ayat kami yang demikian jelas, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kemudian berkata, coba datangkan bacaan selain dari bacaan ini, atau ganti dia. Usul mereka ini dijawab oleh Nabi bahwa saya tidak wajar dan tidak mampu untuk menggantinya atas kehendak saya sendiri, karena saya hanya mengikuti wahyu yang disampaikan kepadaku. Saya kira kita lanjutkan. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 masa. Sebenarnya kalau Allah ingin menciptakan sedetik pun beliau sanggup. Namun di sini Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kita sebagai manusia jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dia mestinya berkata, ini orang tua saya pukul saya untuk kemaslahatan saya. Dia yang membina saya, dia yang mendidik saya. Ini Nabi Muhammad begitu.
Pemirsa, kembali lagi di tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Quraisy bahwa Allah mengecam orang-orang yang tergesa-gesa. Lalu ada orang musyrik yang mengusulkan agar Al-Quran ini diganti. Apa maksud ini semua? Kita akan lanjutkan kembali ayatnya. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang-orang musyrik Mekah ini ingin agar Nabi menyampaikan ajaran yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Al-Quran datang mengajak mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyadari Al-Quran redaksinya indah, tapi kandungannya nggak sesuai dengan mereka. Maka di sini mereka lantas berkata, "I'ti bi Qur'anin ghaira hadza." Quran itu sebenarnya, Quran dari segi bahasa itu berarti bacaan sempurna. Semua biasanya kata yang berakhir dengan an itu berarti sempurna. Karena itu Rahman, Tuhan yang maha sempurna rahmatnya. Irfan itu artinya pengetahuan yang sempurna. Syaitan itu berarti makhluk yang paling sempurna kejauhannya dari Tuhan. Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Nah, jadi mereka mengakui, datangkanlah satu bacaan sempurna selain dari ini. Atau ganti isinya. Jangan yang memaki kami. Jangan yang melarang kami menyembah berhala. Nah, Qul, katakanlah wahai Muhammad sebagai jawaban kepada mereka, ma yakunu li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi. Tidak wajar, tidak bisa terjadi bahwa aku menukarnya atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan yang mau tukar, ya saya nggak tahu. Bisa saja kalau kita bicara dari segi hukum, Di Al-Quran banyak ulama berkata ada pembatalan hukum dalam Al-Quran. Karena hukum itu disesuaikan juga dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Persis seperti dokter. Kali ini saya kasih ini obat seperti ini, karena sesuai dengan kondisinya. Setelah berkembang, mulai sembuh, dikurangi. Tuhan bisa melakukan hal itu. Tuhan bisa mengubah syariat sebelumnya diubah dengan syariat yang baru. Nah, jadi Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa mengubah ini. Kalau dari saya tidak. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku persis. Apa yang kuterima dari Tuhan itu yang kusampaikan. Sampai-sampai Pak, itu kata kul mestinya tidak perlu ada itu kalau kita mau pakai logika kita. Saya misalkan berkata pada Ina, tolong sampaikan pada si A bahwa saya tidak bisa datang. Anda kalau menyampaikan ini, Anda tidak ulangi lagi. Tolong sampaikan pada si A. Nah, Nabi, Qul huwallahu ahad. Sampaikanlah kepada mereka yang bertanya bahwa Tuhan Maha Esa. Nabi menyampaikannya lagi, Qul. Sampaikanlah. Karena beliau tidak mengubah walau satu huruf dari Al-Quran. Saya tidak wajar untuk mendatangkan sesuatu yang berbeda. Saya tidak wajar mengubahnya. Karena yang saya sampaikan adalah apa yang diwahyukan kepadaku. Lalu beliau berkata, Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Kita lihat. Aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku. Rob itu dalam bahasa Al-Quran artinya pembimbing, pemelihara, penuntun. Saya takut kalau saya mendurhakai pembimbingku, saya takut aku ditimpa siksa pada hari kemudian. Nah, kata ulama-ulama di sini, ini Rasul terlalu bersikap sangat sopan kepada Tuhan. Walaupun itu siksa, beliau menyatakan bahwa itu siksa datang dari Tuhan pemeliharaku. Seakan-akan dia ingin berkata begini. Atau kita beri contoh buat anak-anak kita. Kita biasa marahi anak-anak kita. Biasa kita sentil dia. Bahkan boleh jadi ada yang pukul anaknya. Anak begitu dipukul, dia benci.
Ya, mestinya dia tidak benci. Dia mestinya berkata, ini orang tua saya pukul saya untuk kemaslahatan saya. Dia yang membina saya, dia yang mendidik saya. Ah, ini Nabi Muhammad begitu. Dia tidak berkata, in asaitullah, kalau saya mendurhakai Allah. Saya mendurhakai, dia yang membimbing saya. Kalaupun saya mendurhakainya, kalaupun saya melanggar sehingga saya disiksanya, dia itu tetap adalah pembimbing saya, pemelihara saya dan sebagainya. Ini mestinya, saya kira kalau kita bicara hukum, mestinya itu hukum, keputusan itu mestinya diterima baik, sehingga dianggap itu sebagai pendidikan buat yang bersangkutan. Bukan lantas menggerutu bahwa saya benar dan sebagainya. Ya, itu mestinya begitu. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau Tuhan menghendaki, seandainya Tuhan menghendaki, saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini kepada kalian. Dalam arti, dia tidak berikan saya wahyu untuk saya bacakan. Tapi ini memang Tuhan mau supaya saya menyampaikan padamu Al-Quran ini, saya sampaikan kandungannya. Wala adrakum bihi. Dan kalau Tuhan mau, bisa jadi dia sampaikan pada saya, tapi dia tidak perintahkan saya menyampaikan pada kamu. Bisa kan? Itu ada perbedaan di kalangan ulama, ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi itu yang mendapat informasi dari Tuhan, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan pada masyarakatnya. Kalau Rasul itu mendapat informasi dan disampaikan pada masyarakatnya. Nah, jadi di sini, kalau Tuhan menghendaki, saya tidak baca ayat-ayat ini. Bahkan kalian tidak akan tahu karena saya tidak akan sampaikan. Karena faqad labistu fikum umran min qablihi. Saya sudah berada di tengah-tengah kalian, paling tidak kita berkata 40 tahun di tengah kalian. Beliau baru dapat wahyu setelah berumur 40 tahun saya berada di tengah kalian, saya tidak pernah berkata bahwa saya dapat wahyu dari Tuhan. Tapi karena Tuhan menyampaikan pada saya, ini wahyu, sampaikan kepada orang, maka saya sampaikan. Tidakkah kalian berpikir tentang diri saya? Tidakkah kalian berpikir tentang masa lalu saya? Tidakkah kalian berpikir tentang kandungan tuntunan-tuntunan ini sehingga kalian menolaknya? Itu ulama berkata, salah satu bukti yang bisa dijadikan dasar untuk kebenaran sesuatu adalah tokoh yang Anda hadapi. Saya bisa jadikan indikator bahwa ini bohong kalau orangnya pembohong. Indikator kan? Saya juga bisa berkata, oh ini sebenarnya maksudnya baik, ini orang baik ini. Jadi kamu bisa lihat saya, hidup saya. Saya tidak pernah bohong di tengah kalian. Saya selama ini jujur, saya selama ini. Jadi saya tidak mungkin bohong, itu maksudnya ayat ini. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Siapa yang lebih berlaku aniaya, melebihi seseorang yang memperatasnamakan Tuhan padahal dia berbohong. Kita kaitkan lagi, ini sampai sekarang masih bersumpah itu orang ya, atas nama Tuhan untuk dia. Paling bohong itu orang. Dia berbohong dengan memperatasnamakan Tuhan. Demi Allah saya bersumpah. Itu orang, apalagi dengan berkata, di kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu agama ada juga begini. Oh ini Allah berfirman berkata begini. Ini Allah berfirman berkata begini. Ini maknanya, itu maknanya. Padahal bukan itu maknanya. Salah satu aspek dari mengubah Al-Quran itu adalah menyelewengkan penafsirannya. Itu salah satu. Itu namanya mengubahnya. Ya kan? Tidak ada yang lebih kejam, lebih berlaku aniaya daripada melebihi orang-orang yang berucap tetapi dengan memperatasnamakan Allah dalam ucapannya atau mendustakan ayat-ayatnya. Sungguh tidak akan beruntung, tidak akan memperoleh sukses orang-orang yang melakukan kedurhakaan-kedurhakaan.
Kita lanjutkan lagi. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'hum. Orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah hal-hal, benda-benda yang tidak memberi mereka madarat kalau mereka tidak sembah, tidak juga memberi mereka manfaat walaupun mereka sembah. Itu berhala-berhala, saya kira seperti itu. Disembah tidak dapat manfaat, tidak disembah tidak dapat mudarat. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baiklah. Orang musyrik itu sebenarnya mengakui juga bahwa Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Namun mereka meminta agar Nabi mengganti isinya agar sesuai dengan keinginan mereka. Tidak wajar bagi seorang Nabi untuk mengubah isi Al-Quran. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau tujuan Anda memberi informasi, pasti itu sesuatu yang Tuhan sudah ketahui. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surat Yunus. Tidak akan ada keberuntungan bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Kita lanjutkan kembali ayat kita, Pak. Kita lanjutkan. Ayat berikut ini berbicara tentang orang-orang musyrik, masih melanjutkan tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Mereka itu, Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu, atau apapun, itu tidak dapat memberi mudarat bagi mereka, walau mereka tidak sembah, tidak juga dapat memberikan manfaat. Namun mereka berkata begini, berhala-berhala itu adalah sosok-sosok yang akan menjadi perantara kami dengan Tuhan. Dialah yang akan meringankan siksa, kalau kami mendapat siksa, dialah yang akan membantu kami untuk itu logika mereka. Mereka berkata kita tidak lihat Tuhan. Jadi kita perlu ada perantara antara kami dengan Tuhan. Nah, apa yang mereka katakan ini enggak benar. Allah berfirman, sampaikan pada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah kalian akan menyampaikan kepada Allah hal-hal yang tidak diketahuinya yang terjadi di langit dan di bumi? Tidak perlu ada perantara untuk kepada Tuhan. Anda mau menyampaikan apa? Mau berdoa? Langsung aja. Tidak usah tolong sampaikan pada Tuhan bahwa itu perantara namanya, ya kan? Ada hal yang menarik. Allah mengetahui segala sesuatu. Sehingga kalau saya yang memberitahu Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak tahu, pasti apa yang saya beritahukan itu tidak ada wujudnya. Saya ulangi. Kalau ibu berkata pada orang yang hafal Quran, semuanya, saya mau beritahu Anda satu ayat yang Anda tidak ketahui. Tidak mungkin, saya hafal semuanya. Allah mengetahui segala sesuatu. Lantas ada satu orang mau berkata, saya mau beritahu Tuhan bahwa itu begini. Kalau tujuan Anda memberi informasi, pasti itu sesuatu yang Tuhan sudah ketahui. Ya kan? Jadi dia katakan, apakah kalian akan menyampaikan kepada Allah apa yang Allah tidak tahu yang terjadi? Ini subhanahu wa ta'ala. Kata subhanahu wa ta'ala itu diucapkan yang pertama kalau ada yang dikagumi. Saya melihat pemandangan indah, subhanallah. Nah, yang kedua, kalau ada hal yang aneh. Loh, kok bisa begitu ya? Subhanallah. Nah di sini apa yang mereka katakan itu, kami akan beritahu Allah apa yang dia tidak ketahui. Subhanallah, sungguh aneh ini, nggak masuk di akal ini. Itu sebabnya dalam ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj itu dimulai Subhanalladzi asra. Biasa diterjemahkan Maha Suci. Sebenarnya maksudnya sungguh aneh dan mengagumkan peristiwa ini. Baik, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baru makanan nasu illa ummatan wahidah. Sebenarnya manusia itu pada asalnya semua
mempercayai keesaan Allah. Semuanya percaya keesaan Allah. Maka nasu illa fakhtalafu, lalu mereka berbeda-beda. Perkembangan masyarakat menjadikan orang berbeda-beda, berbeda keyakinannya ini. Tapi kita tidak bisa memberi putusan menyangkut keyakinan orang di dunia ini mana yang benar, mana yang salah. Maka Allah berkata, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Seandainya belum ada putusan dari Allah yang menyatakan bahwa keputusan tentang siapa dan benar itu tidak di dunia, tapi di akhirat, seandainya tidak ada putusan itu, maka Allah akan memberi putusan di dunia ini. Jadi kembali sistem lagi, Pak. Ada waktunya untuk disampaikan putusan itu. Kita karena itu dalam kehidupan bermasyarakat kita berkata lakum dinakum waliyadin. Kalau mau lebih baik lagi, Al-Quran mengajarkan boleh jadi saya yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi Anda yang salah. Nanti Tuhan yang putuskan siapa yang salah. Yang penting menurut saya ini, keyakinan saya begini. Anda mau keyakinan begitu, itu boleh jadi benar juga. Atau boleh jadi kita semua benar. Yang putuskan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, Pak, boleh saya kasih kesempatan? Oh iya, untuk silakan. bertanya? Silakan. Ya, boleh. Prof, tadi saya mendengar Prof menyebutkan sistem beberapa kali. Kebetulan waktu saya mengajar hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana, saya selalu mengatakan Islam itu sangat menghormati sistem. Saya selalu merujuk kepada satu contoh kasus zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beliau khalifah saat itu, beliau kehilangan baju perang. Ditemukanlah baju perang itu sama seorang pemuda Yahudi, dibawalah ke pengadilan. Di pengadilan singkatnya adalah hakim menanyakan, "Hai Ali, apakah baju ini milikmu?" "Iya," kata Ali. "Bisakah kamu buktikan baju ini milikmu?" "Bisa." Ali menunjukkan beberapa tanda dari peperangan yang terjadi di baju itu. Hakim menanyakan lagi, "Adakah bukti lain?" "Ada, yaitu putra saya mengetahui baju ini milik saya." Hakim saat itu yakin dengan kebenaran material bahwa baju itu milik Ali. Hakim sedikit pun tidak ragu baju itu milik Ali. Tapi hakim menyatakan bahwa, "Hai Ali, tidak terbukti baju ini milik kamu." Dan kemudian pemuda Yahudi itu dibebaskan. Saya melihat di sini ada suatu pertentangan antara kebenaran material dengan kebenaran formil. Tapi di persidangan itu hakim merujuk kepada kebenaran formil. Dan hebatnya adalah Ali menerima dan menghormati putusan itu meskipun tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, saya ingin Prof memberi pencerahan, apakah memang seperti itu sistem peradilan dalam Islam, bahwa peradilan harus menghormati kebenaran formil dalam rangka mencari kebenaran material? Iya. Yang pertama saya kira benar sekali itu. Ya, Nabi pun mengakui bahwa saya bisa aja, saya manusia. Saya hanya menetapkan hukum berdasar data-data yang ada, bukti-bukti yang diajukan. Bisa jadi yang saya putuskan itu keliru dari segi formalnya keliru, formalnya ini saya katakan begitu, tapi itu keliru, bukan itu yang kebenaran. Nah, sehingga siapa yang saya putuskan memenangkan dia, padahal sebenarnya dia bersalah, maka dia telah mengambil sekeping api neraka di tangannya. Dalam konteks kasus Sayyidina Ali ini, ada yang lebih hebat lagi dalam kisah itu. Beliau waktu duduk, lawannya duduk di sebelahnya, oleh hakim beliau dipanggil dengan panggilan penghormatan, "Wahai Amirul Mukminin." Ini dipanggil dengan namanya. Sayyidina Ali berubah wajahnya dan berkata, "Kamu harus berlaku adil. Kalau kamu panggil dia dengan namanya, panggil saya dengan nama saya. Jangan panggil saya dengan nama jabatan saya." Jadi apa? Ini juga termasuk dalam sistem. Memperlakukan dua orang yang berselisih itu dengan muka yang sama, dengan panggilan yang sama, dengan kursi yang sama. Itu sistem. Sehingga terasa benar-benar keadilan itu dirasakan oleh yang berperkara. Sehingga putusan yang akan diambil itu diterima baik olehnya.
Saya kira itu. Jadi benar sekali itu Pak. Sistem ini perlu kita tegakkan. Sistem perlu kita tegakkan. Ya. Nanti bisa kita lanjutkan kembali tanya jawab kita. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Sampaikanlah bahwa Allah akan menghimpun kita di hari kemudian lalu menetapkan siapa di antara kita yang benar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita, akan berikan kesempatan Bapak dulu untuk menguraikan sedikit ayat kita lagi, Pak. Iya, Silakan. jadi kita kembali. Jadi tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan memberi putusan yang berkaitan dengan kebenaran agama yang dianut oleh masing-masing itu dalam konteks kehidupan sosial. Sebenarnya buat Islam Allah sudah beri putusan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tetapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kalau saya datang mengklaim di tengah orang lain, saya benar, Anda salah, itu kacau masyarakat. Maka Allah menyatakan bahwa itu putusan siapa yang benar, siapa yang salah, nanti akan diumumkan di akhirat. Tapi hendaklah masing-masing meyakini kepercayaannya. Saya ke dalam harus yakin persis bahwa Islam yang benar. Selain Islam, ada benarnya, ada salahnya. Ya kan? Kita tidak mau klaim bahwa semuanya salah. Ada benarnya, ada salahnya. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi diajar, Qul inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sampaikan wahai Nabi Muhammad bahwa kami atau kamu yang berada dalam kebenaran atau kesesatan. Sampaikanlah bahwa Allah akan menghimpun kita di hari kemudian lalu menetapkan siapa di antara kita yang benar. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami juga tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Semua kembali pada Tuhan. Nah ini yang dimaksud. Jadi kebenaran sudah ada, sudah disampaikan dan kita sudah yakini. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita jangan saling salah mempersalahkan. Saya kira itu ayaquluna, mereka berkata, ini akhir ayat yang kita terangkan, seandainya Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti yang bersifat material sehingga kami yakin, katakanlah bahwa yang gaib itu, mukjizat itu, bukti-bukti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berhenti di sini. Dulu orang masih bisa percaya kalau melihat hal-hal material yang bersifat luar biasa. Kalau sekarang apalagi, orang bisa berkata itu hipnotis, itu sihir, itu ini. Jadi Islam menjadikan bukti kebenaran Nabi itu ada hal-hal yang bersifat rasional. Kalau bertentangan dengan rasio, tidak. Kalau sesuai, kita terima kalau itu dasar-dasarnya. Ini yang dimaksud di sini. Saya kira itu. Baiklah. Ya sesuai janji saya, silakan Bu Elsa ingin bertanya. Iya, terima kasih Prof. Saya ingin menanyakan karena di hukum negara Indonesia ini kan bahwa untuk memutuskan sesuatu atau untuk itu minimal 2 alat bukti di mana diyakini oleh seorang hakim. Nah, yang saya ingin tanyakan masalah keyakinan itu beratnya begini, bagaimana kita bisa memisahkan antara keyakinan dengan memisahkan diri kita tentang ego kita. Karena ego kita kan menentukan simpati atau kebencian itu bisa menimbulkan keyakinan itu bagaimana. Karena kalau keyakinan dari hakim itu karena melihat dari figur, dari sikap laku yang simpati, dia mungkin bisa berlebihan. Keyakinan itu bisa salah menilai, begitu dengan kebencian juga bisa salah menilai. Jadi bagaimana seorang bisa bilang, oh ini memang orang ini benar atau ini orang tidak benar, membedakan dari egonya kita sendiri. Iya, saya bukan ahli hukum, tapi saya bisa menjelaskan apa yang saya ketahui dari pandangan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama begini Bu, saya duga bahwa keyakinan itu muncul
setelah melihat bukti-bukti yang ada. Jadi baru yakin. Karena dalam Islam itu dikatakan begini, menjatuhkan hukuman yang salah kepada orang yang benar itu buruk. Membebaskan orang yang salah itu lebih baik daripada menjatuhkan hukuman yang salah terhadap orang yang benar. Jadi perlu ada keyakinan berdasar bukti-bukti yang ada. Karena itu Nabi bersabda, hindari menjatuhkan hukuman kalau masih ada syubhah, masih ada keraguan di dalamnya. Jadi hakim harus betul-betul yakin bahwa putusannya ini benar. Kenapa yakin? Bukan didorong oleh emosinya, tetapi didorong oleh bukti-bukti yang ada. Saya dalam salah satu episode di sini pernah berbicara tentang suka. Suka itu, cinta itu ada didorong oleh emosi, ada didorong oleh rasio. Saya beri contoh. Siapa yang senang obat pahit? Tidak ada yang senang obat pahit. Tapi ada orang sakit yang kalau dibuang obatnya yang pahit dia marah. Ya, itu bukan suka karena emosi, tapi suka karena rasio. Nah, jadi begini juga, hakim harus memberi putusan berdasar keyakinannya. Keyakinannya ini bukan oleh dorongan emosinya, tapi keyakinannya itu lahir dari bukti-bukti yang ada. Kalau buktinya tidak cukup, jangan jatuhkan putusan. Lebih baik salah, tidak menjatuhkan putusan, daripada salah menjatuhkan putusan yang tidak benar. Ada yang berkata lagi begini, diam, tidak berbicara, itu lebih mudah diperbaiki daripada berbicara salah. Nah, itu begitu, Bu. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Perselisihan menyangkut ajaran agama tidak dapat diputuskan di dunia ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Inilah Pak, kalau tamu kita lawyer ya Pak. Banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan. Bukan curhat kan, tapi ini kan Pak. Baik, silakan Pak pada kesimpulan kita. Kesimpulan dari apa yang kita baca, ini ada, walaupun diskusi kita ini ada yang tidak persis seini dengan kandungan ayat-ayat, tapi kita tadi ayat berapa? Ayat 11 hingga 20. Ya. Baik, yang saya simpulkan dari dalam buku Al-Lubab ini tentang ayat ini, Allah menangguhkan jatuhnya sanksi terhadap para pendurhaka untuk memberi mereka kesempatan melakukan introspeksi, lalu sadar dan memohon ampun. Jadi Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Penyantun, Dia juga Maha Pengasih, sehingga tidak memperkenankan doa mereka yang menginginkan kebinasaan atau keburukan buat dirinya atau orang lain, tidak segera. Yang kedua, salah satu sifat terburuk manusia adalah mengingat Allah saat kesulitan dan melupakannya saat kesenangan. Karena itu, ingatlah Allah pada saat Anda senang, niscaya Dia mengingat Anda pada saat Anda susah. Nabi Muhammad tidak berperanan sedikit pun menyangkut Al-Quran. Beliau tidak dapat menolak kehadirannya, tidak juga dapat menghadirkannya. Mau hadir, biasa mendak, saya ingin petunjuk. Bagaimana petunjuk ini nggak datang-datang? Yang keempat, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad dapat membuktikan kebenaran ucapan beliau. Bukankah beliau selama ini dikenal jujur? Di samping itu, beliau tidak mengetahui baca tulis. Namun apa yang beliau sampaikan diakui keistimewaannya, bahkan sebagian diantaranya tidak atau belum terjangkau oleh nalar dan pengetahuan manusia pada masa turunnya Al-Quran. Yang kelima, perselisihan menyangkut ajaran agama tidak dapat diputuskan di dunia ini. Berbeda dengan perselisihan menyangkut kebenaran agama yang bersifat hal-hal yang berada dalam nalar manusia.
dalam konteks ini Nabi Muhammad diperintahkan menyampaikan bahwa Tuhan kita akan mengimpulkan kita semua di hari kiamat, kemudian Dia yang memberi keputusan kepada kita dengan benar. Yang terakhir, mukjizat atau bukti kebenaran Nabi Muhammad adalah wewenang Allah semata. Dia yang menetapkan apakah Nabi diberi atau tidak diberi. Demikian juga jenis dan waktu-waktu kehadiran bukti-bukti itu. Saya kira ini yang dapat kita simpulkan. Ya, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak, kami diterima. Sama-sama. Silakan sambil diminum. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.